Yang terhormat Ibu Naila Tubastufi SE/MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kami hormati Bapak Iwan Fahrudin SE/MSI AKCA selaku Mentor KWU Event Organizer. Yang kami hormati Kak Wan Adib Akmal Firmansyah selaku Asisten Dosen KWU Event Organizer. Yang kami hormati Kak Fatur Rozak Ramadan selaku moderator event webinar Keluarga Milenial. Yang kami hormati Kak Eski Nordisa, Bapak Dr. Ibnu Hasan MSI, beserta Bunda Astri Ivo selaku pembicara dalam webinar Keluarga Milenial. Yang kami hormati seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan Islam, iman, dan ihsan serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Kami pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Keluarga Milenial dengan tema Membangun Keluarga Sakinah pada Acara ini diselenggarakan oleh kelompok Entrepreneur Creative Project KWU 1B. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Iwan Fahrudin SE/MSI AKCA selaku Mentor KWU Event Organizer. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa diberi kekuatan dan kemampuan untuk bersilaturahmi dan menyelenggarakan kegiatan yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para pembicara, meskipun mungkin belum hadir, ada Bunda Astri Ivo. Beliau seorang artis yang insya Allah nanti akan berbagi pengalaman. Kemudian pembicara yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ibnu Hasan. Beliau mewakili Bapak. Beliau seorang Ustadz. Ya. Kemudian pembicara yang ketiga ada Ananda Eski, ya, beliau dia Mbak Eski ini mahasiswa Fakultas Agama Islam, nanti bisa mewakili pembicara dari kalangan anak muda, anak milenial. Yang saya hormati juga pimpinan Aisyah Banyumas, pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Banyumas. Yang saya hormati juga pihak ketiga yang sudah berkenan memberikan supporting pembiayaan, supporting sistem kepada acara ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa acara ini merupakan acara bagian dari praktik mata kuliah kewirausahaan penyelenggara kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya banggakan segenap panitia, Mas Adib selaku asisten dosen yang sudah membimbing dan membantu acara ini. Insya Allah nanti akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa semester 1 dan mudah-mudahan materi ini juga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, bagaimana kita membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di era milenial.
Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara Bunda Astri Ivo, Dr. Haji Ibnu Hasan dan Mbak Eski. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Fahrudin, SEMSI Hadirin yang AKCL. berbahagia, Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. hadirin yang berbahagia, memasuki acara ini yaitu penyampaian materi. Ya, untuk materi pertama, saya persilakan kepada Mbak Aski untuk bisa menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti chat Mbak Aski. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Bapak Iwan Fahrudin, Pertanyaan ya, Kak? 3 pertanyaan, Boy. panitia yang sangat hebat dan luar biasa yang saya hormati pula, dan para audiens yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang utama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah, kita digerakkan hati oleh Allah untuk bersama dalam kita mewujudkan sebuah syariat Allah. Karena dalam firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nar, dan jagalah keluargamu dari api neraka. Salah satu usaha kita untuk bisa menjaga diri dari api neraka dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan ilmu. Dan pada pagi hari ini merupakan salah satu usaha kita mendapatkan ilmu. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik dan suri tauladan terbaik. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata yang beliau contohkan, yang Nabi Muhammad SAW contohkan kepada umatnya, setelah diuji secara ilmiah, ternyata itu terkandung manfaat yang besar untuk pelakunya. Apa contohnya? Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kamar mandi, apa yang Nabi Muhammad contohkan? Mendahulukan kaki kanan atau kaki kiri. Nabi Muhammad mencontohkan mendahulukan kaki kiri. Dan ternyata apa manfaatnya untuk pelakunya? Ternyata setelah diuji secara ilmiah, ketika kita mendahulukan kaki kiri masuk ke kamar mandi, ternyata secara otomatis tubuh kita akan membentuk antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi adalah zat kekebalan tubuh. Kita tahu di kamar mandi itu banyak sekali kuman, penyakit maupun bakteri. Dan ternyata ketika kita masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, ternyata hal tersebut akan secara otomatis membuat tubuh kita membentuk antibodi. Wah, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Walaupun sebuah contoh sederhana, tetapi ketika kita meneladani Rasulullah SAW, ternyata ada manfaat besar di baliknya. Dan masih banyak lagi yang Rasulullah contohkan, ternyata bermanfaat untuk umatnya. Begitu juga dengan membangun rumah tangga. Ketika ada kerikil-kerikil ujian, kita harus tetap bertahan. Ketika kita bisa bertahan, maka kita pasti akan ada kebaikan di dalamnya untuk kita. Karena tadi sesuatu yang mungkin buruk menurut kita, padahal itu adalah yang terbaik bagi kita. Begitu ya teman-teman, semoga riwayat-riwayat tadi ini bisa menjadi cermin renungan bagi kita yang mendamba keluarga yang bahagia dan barokah di akhir zaman ini.
Terima kasih. Hadza ma alqaitu lakum. Asa ayanfa'ana wa yanfa'akum. Wa talubu min samahati sudurikumul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eski dan atas penyampaian materinya yang sangat bagus, Mbak, mengenai peran anak muda untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada pertanyaan satu masuk, Mbak Eski. Bagaimana sih kita sebagai anak milenial juga bisa berperan dalam membangun yang sakinah mawaddah warahmah yang terdiri dari orang, karena keluarga kan terdiri dari orang tua dan anak, jadi peran kita itu harus bagaimana biar kita bisa ikut andil seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih ya pertanyaan yang sangat menarik ini karena menggugah sebuah tugas dari masing-masing. Jadi, pertama, supaya kita bisa berperan, maka kita harus memahami posisi kita terlebih dahulu. Misalkan kita sebagai anak, maka kita harus memahami apa tugas ketika kita berposisi sebagai anak. Di antaranya mungkin patuh kepada kedua orang tua dan juga menghadirkan rasa ketentraman di rumah dengan tidak meminta banyak hal kepada kedua orang tua yang hal tersebut mungkin akan memberatkan kedua orang tua. Ketika orang tua tidak mampu mewujudkan apa yang kita inginkan, nah inilah yang akan menjadi konflik antara orang tua kita. Maka dari itu kita harus bisa memahami terlebih dahulu posisi apa kita dalam rumah tangga tersebut. Ketika kita sebagai anak, lakukanlah tugas kita, lakukanlah dengan terbaik apa yang menjadi kewajiban kita dalam posisi tersebut. Ketika kita menjadi orang tua, menjadi istri atau suami, itu kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban kita dengan terbaik. Ya, Mbak. Sudah. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas penyampaian materi dan semoga menjadi amal ibadah buat Mbak Eski dan tercatat sebagai amal jariah dan bisa menjadi saksi nanti di surga nanti, Mbak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih panitia. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, meniti kepada pemateri yang kedua, kita mendatangkan sebuah pemateri yaitu Bunda Astri Faizati Ivo. Beliau adalah seorang motivator. Kepada Bunda Astri, tempat dan waktunya kami persilahkan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman. Oke, jazakallah khair. Mas Fatur, Mbak Eski, dan seluruh narasumber, teman-teman yang saleh-salehah, yang luar biasa yang disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang sekarang ini begitu mewah terasa. Nikmat silaturahim yang mudah-mudahan pagi hari ini silaturahim kita menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, yang Allah mampukan kita, Allah tolong kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh-salehah. Teman-teman semua luar biasa. Ini temanya membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di masa milenial seperti sekarang ini. Jadi ini menurut Bunda, ini anak-anak Bunda semuanya ini, karena ini mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa yang mempersiapkan dirinya menjadi seorang istri, yang mempersiapkan dirinya menjadi seorang suami. Ini luar biasa sekali karena tidak banyak orang tua yang mempersiapkan anak-anak menjadi seorang ibu. Ya, tadi kalau Bunda dengar pemaparan dari Mbak Eski ini luar biasa. Sudah memahami posisinya, perannya sebagai anak, sebagai ibu. Yang insya Allah kalau setiap perempuan-perempuan saleh yang mempersiapkan dirinya, bukan hanya menjadi profesional di bidang
yang akan diraih, tetapi juga menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, maka insya Allah akan terbangun sebuah rumah tangga yang tangguh. Demikian juga seorang laki-laki ketika mempersiapkan dirinya menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, maka insya Allah akan bekerja sama membangun sebuah keluarga yang samara, yang sakinah mawadah warahmah. Dan di masa milenial seperti sekarang ini sebenarnya memiliki fondasi yang sama. Mungkin tantangannya berbeda, ya, mungkin ujian-ujiannya berbeda, tapi ujiannya tetaplah akan kita temui karena memang manusia itu peserta ujian. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi ujian-ujian pasti sebuah keniscayaan bagi makhluk, bagi kita manusia yang bernyawa, pasti Allah uji dengan kesenangan, dengan kelapangan, dan juga dengan kesedihan, kesempitan. Ya, karena ini semua menjadi ujian bukan untuk membuat hidup kita susah dan merana, tetapi Allah berikan kita ujian-ujian untuk meningkatkan derajat kita, untuk meningkatkan keterampilan kita. Sama seperti teman-teman semua kuliah ya di Universitas Muhammadiyah ini, dan dimanapun teman-teman semua berkuliah, ini adalah sebuah pelajaran nyata di hadapan teman-teman semua bahwa hidup kita ini memang penuh dengan ujian. Dan nanti setelah lulus, setelah bahkan mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, dan setelah membangun keluarga, bertemu dengan pasangan yang saleh-saleha, pasti tetap diuji. Jadi inti yang harus kita yang ada pada diri kita adalah bagaimana ketika kita membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah ini adalah sebuah kejujuran. Ya, jujur nggak ketika kita menikah, ya kita mau menyempurnakan setengah agama kita. Jujur nggak ketika kita menikah, kita mau membangun keluarga bahagia sampai ke surga. Ya, karena tidak sedikit ketika seseorang menikah, menikahnya bukan karena Allah, bukan karena lillah, tetapi mungkin karena wanitanya yang cantik jelita, atau mungkin karena lelakinya yang tampan. Jadi bukan menikah karena Allah, landasan pertemuannya karena tampangnya yang rupawan. Ada juga orang yang menikah karena hartanya, karena hartawan. Jadi sehingga ketika seseorang bertemu, ya melangsungkan akad, ya, tapi tidak dilandasi dengan niat yang jujur, ya menjadi kejujuran bahwa menikah adalah sebuah ibadah, maka akan sulit untuk meraih ketenangan. Sakinah. Sakinah terambil dari kata sin, kaf, dan nun yang bermakna ketentraman, ketenangan. Ya, karena ketenangan ini harus dimiliki oleh setiap manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Karena manusia ini memiliki peran, ya peran sebagai hamba, peran sebagai anak, peran sebagai istri, sebagai suami, peran sebagai orang tua, dan peran sebagai anggota masyarakat yang memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang positif bagi masyarakatnya. Ada satu pertanyaan lagi, Bunda. Dari Anas Insani. Afwan ingin bertanya bagaimana menjaga hubungan keluarga dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah walaupun pihak istri dan suami itu berbeda aliran atau golongan. Tips untuk kita yang muda menjaga cinta karena Allah menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikut Bunda pertanyaan dari Mas Anas. Mungkin Mas Anas maksudkan beda golongan itu mungkin beda pilihan kali dalam hal memilih hal duniawi. Karena kalau berbeda dalam soal akidah itu kan tidak ada dalam kehidupan rumah tangga yang samara ya. Baik, jadi kuncinya adalah bagaimana kita punya ilmu, kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, maka akan samara. Maka kita akan tenang menghadapi seluruh ujian-ujian. Ketika diberi ujian ke lapangan, diberi ujian kesenangan, kita justru bertafakur, bukan abai, bukan euforia. Tapi kita menjadi hamba-hamba yang selalu menggunakan mata yang ada di wajah dan mata hati kita, ya ainul basyirah, kita aktifkan hati kita untuk mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Ya bahkan di waktu-waktu yang sempit, di waktu-waktu yang sakit, di waktu-waktu pandemi seperti sekarang ini, kalau kita menajamkan mata hati kita, kalau kita terus-menerus mengisi diri kita dengan ilmu, maka orang-orang yang beriman itu melihat pandemi, melihat permasalahan itu menjadi satu nikmat dari Allah. Jadi tidak ada satupun takdir yang Allah berikan kepada kita menjadi takdir yang buruk. Karena sesungguhnya bukan takdir yang buruk, tetapi kita yang belum cerdas membaca takdir Allah.
Ya, jadi kalau kita mengenal pencipta kita, mengenal Allah, maka kita akan mengenal pasangan kita. Bahwa pasangan kita adalah manusia yang nggak mungkin benar terus, karena yang benar terus itu malaikat namanya. Ya, kalau pasangan saya itu bukan setan yang selalu salah. Ya, kalau setan itu selalu salah, tapi kalau suami, kalau istri itu manusia yang punya potensi fujur dan potensi takwa. Fa'almaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad kaba man dastaha. Jadi setiap jiwa Allah ilhamkan fujur, Allah ilhamkan nafsu dan ketakwaan, maka sungguh beruntung orang yang mengikuti ketakwaannya dan sungguh rugi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika kita mengikuti ketakwaan, tidak mengikuti hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada kemungkaran, maka insya Allah kita bisa melihat pasangan kita adalah sosok pribadi yang memiliki fitrah, yang Allah cintai, yang Allah ciptakan sebaik-baik makhluk, yang Allah titipkan kepada kita, yang harus kita jaga, kita tutup kekurangannya, kita bantu kelemahannya, kita menjadi perhiasan bagi dirinya sebagai pakaian, maka kita akan menerima pasangan kita dengan segala apa yang ada pada dirinya. Kebaikan-kebaikannya, tapi mau berdamai dengan kekurangannya. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika kita mampu melihat pasangan kita, sosok manusia yang punya banyak salah dan lemah, maka kita juga melihat anak-anak kita adalah sosok yang punya banyak kelemahan, sama seperti kita orang tuanya. Saya pikir itu ya, terus-menerus menajamkan ilmu yang ada pada kita, mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga kita mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang namanya manusia ini. Kita mau berdamai dengan kekurangan karena kita bukan makhluk yang sempurna. Kalau teman-teman berharap punya pasangan yang sempurna, maka teman-teman nggak akan punya pasangan. Karena nggak ada istri yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna. Yang ada istri dan suami yang hebat, yang mau memunculkan potensi, yang menerima kelebihan-kelebihan pasangannya dan berdamai dengan kekurangan-kekurangannya. Mungkin itu saja, kayaknya waktu saya sudah habis karena ada pemateri selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya dan dibuang saja. Kalau ada kesalahan itu pasti datangnya dari saya. Tapi ketika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asrifo sudah berkenan mengisi seminar pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan oleh teman-teman semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pamit ya Mas Fatur dan teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Siap, Bu. Waalaikumsalam. Jadi Bu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, untuk pemateri kita yang ketiga adalah beliau Ustadz Dr. Ibnu Hasan MSI. Ustadz Ibnu Hasan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Melalui kegiatan webinar pagi ini, dan saya mendapatkan jatah materi tentang bagaimana kita berupaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di era milenial ini. Tema ini sangat menarik ya. Kita coba buka makalah singkat saya. Berbicara masalah membangun ya, keluarga yang sakinah, ya, mawaddah dan rahmah ya, di era milenial ini menjadi satu tema yang sangat penting. Sebenarnya mau era apapun ya, ini sudah menjadi sunatullah ya, bahwa setiap manusia akan hidup di eranya. Ada era milenial. Kalau saya mungkin eranya kemarin era kolonial ya, karena sudah di tahun-tahun yang dulu itu. Tetapi tema tentang membangun keluarga ini menjadi penting ya. Menjadi penting. Walaupun para mahasiswa baru akan melaksanakan
pernikahan dan membentuk keluarga itu nanti setelah lulus ya, atau mungkin ada sebagian yang sudah menikah ya. Kalau saya dulu menikah di semester 4 ya. Semester 4 S1 saya nikah. Sehingga saya mengkaji tentang bagaimana membangun keluarga yang ideal itu dalam berbagai seminar sudah biasa dilakukan sebelum itu. Dan saya kira ini satu media yang bagus. Sebagai pengantar, saya bacakan sebuah ayat di dalam surat Ar-Rum, ayatnya 21. Surat Ar-Rum ayat 21. Di situ ada perintah Allah agar kita ini berupaya membentuk keluarga yang ideal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu punya rasa kecenderungan dan untuk mendapatkan satu kondisi kejiwaan yang tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi supaya kita ini meraih satu rasa tentram, rasa ya kedamaian ya, kasih sayang begitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup melalui batin yang paling hakiki, Allah memberi tuntunan supaya menikah. Di situ ada suami, ada istri. Nah, tentu mendefinisikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini relatif sekali. Karena sesungguhnya sakinah itu maknanya kasih sayang. Mawaddah juga sama kasih sayang. Rahmah juga sama kasih sayang. Saya membedakan tiga istilah ini berdasarkan tingkatan pengalaman saja. Bukan berdasarkan definisi-definisi. Kalau sakinah, ini sakinah, adalah ketentraman, ya, ketentraman seseorang suami dan istri dalam batinnya, ya, karena telah mendapatkan kebutuhan biologis. Jadi hasrat seksualnya itu terpenuhi sehingga dia mendapatkan apa yang disebut dengan ketentraman jiwa dalam tingkatan yang pertama, yaitu sakinah. Sudah merasa punya pasangan sendiri, sudah punya suami, sudah punya istri sendiri, dan sudah merasa tercukupi kebutuhan biologisnya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan mawaddah itu adalah ketentraman yang diperoleh karena adanya rasa kasih sayang, saling memberi kasih dan sayang. Sedangkan rahmah dalam bahasa saya adalah ketentraman hati yang diperoleh karena merasa kasihan, karena merasa dalam bahasa Jawa itu melas gitu ya. Saya kasihan sama istri saya kalau saya harus berbuat yang tidak baik. Saya kasihan dengan suami saya kalau saya tidak memperhatikan dia dengan baik. Itu rasanya sudah beda lagi karena rasa kasihan. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang memang akan dilalui oleh seorang suami dan istri. Jadi inilah saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan singkat ini ada manfaatnya untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Dan kami dari moderator mengucapkan terima kasih Ustadz sudah berkenan mengisi materi seminar membangun keluarga yang sakinah mawaddah. Syukran, jazakumullah Ustadz. Terus Ustadz. Sami-sami, saya mohon diri. Apa yang dapat kami sampaikan, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan saya memohon maaf. Selanjutnya acara ini kami kembalikan kepada MC. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, masuki acara terakhir. Saya Ridwanul Aziz dan rekan saya Devika Aprilia Wicaksono. mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.